Sama-sama. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada kami keluarga Anggrek Merah untuk menampilkan kisah hikmah Islami di malam hari ini. Kisah hikmah kami episode 4 bersama kelompok belajar Anggrek Merah. Makro surah Asy-Syaffat ayat 102 sampai 108. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail serta hikmah berkurban. Ketika usia Siti Sarah semakin menua dan menjadi sulit untuk mengandung, Siti Sarah pun meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi budak mereka bernama Siti Hajar. Dengan harapan Nabi Ibrahim bisa mempunyai anak yang ia inginkan. Setelah menikahinya, Siti Hajar akhirnya hamil dan melahirkan seorang anak dengan nama Ismail. Ketika Ismail lahir, Nabi Ibrahim sudah berusia 86 tahun. Nabi Ibrahim mendidik Ismail dengan sangat baik sebagai seorang anak yang soleh. Saat Nabi Ibrahim begitu sayang kepadanya, ia kemudian bermimpi menyembelih dan mengorbankan putra tersayangnya. Nabi Ibrahim bingung harus bagaimana menyikapi mimpinya. Ia tidak langsung membenarkan mimpi tersebut, namun tidak juga mengingkarinya. Nabi Ibrahim selalu merenungi dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 3 malam ia selalu bermimpi sama. Akhirnya Nabi Ibrahim meyakini dan membenarkan bahwa mimpi tersebut datang dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus dilaksanakan. Nabi Ibrahim pun menyampaikan mimpinya tersebut kepada Ismail. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah tersebut dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup bekerja bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Surat Asy-Syaffat ayat 102. Mendengar hal tersebut, Ismail menjawab dengan ikhlas dan tegas, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya abati af'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Artinya, dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu.
Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Surat As-Saffat ayat 102. Sebagai nabi yang taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dan Ismail melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya. Dengan mata yang berlinang air mata, Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke Mina dan membaringkannya. Pada saat-saat momen kesedihan tersebut, Ismail mengatakan kepada ayahnya untuk senantiasa ikhlas dan yakin terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah pisau sudah berada di leher Ismail, namun keajaiban datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali pisau tersebut tidak melukai Ismail dan tidak meninggalkan luka sedikit pun. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya sekaligus menjawab berbagai pertanyaan Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala menjawabnya melalui surah As-Saffat ayat 104 sampai 108 yang berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadainahu an ya Ibrahim. Qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Shadaqallahul 'azim. Artinya, kami memanggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim ujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Surah As-Saffat ayat 104 sampai 108. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hikmah berkurban dari kisah Nabi Ibrahim. Ada beberapa hikmah yang bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Berikut hikmahnya dilansir dari situs Nahdlatul Ulama. Mengutamakan Allah atas ego duniawi, pengorbanan Nabi Ibrahim menjadi kisah yang membuktikan bahwa perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala akan berakhir dengan hikmah serta kebahagiaan yang lebih baik sebagai seorang ayah yang mencintai anaknya, yang berbakti serta saleh. Tentu berat bagi Ibrahim untuk mengumbarkan Ismail. Dalam kisah tersebut, jika saja ego duniawi yang dimiliki Nabi Ibrahim, yakni kecintaannya terhadap Ismail, ia pertahankan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membatalkan perintahnya, maka ia tidak akan melihat kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Belajar meningkatkan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Ismail menunjukkan keikhlasan yang sangat luar biasa. Keduanya mampu melampaui makom ikhlas. Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Nabi Ismail yang rela disembelih untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal waktu itu usianya masih sangat muda. Nabi Ibrahim merupakan orang tua yang amanah, dapat diandalkan serta penuh kasih sayang.
Hal inilah yang akhirnya juga membentuk kepribadian Ismail untuk menurut segala perintah dari ayahnya. Dengan sosok Nabi Ibrahim yang tidak pernah mengecewakan anaknya, serta selalu mendidik dengan ajaran Islam. Alhasil membuat Ismail sangat meneladani ayahnya tersebut, bahkan juga mengidolakannya. Hal ini menjadi pelajaran bahwa sebagai orang tua harus bisa menjadi role model yang baik bagi anak. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim dan Ismail beserta hikmah berkurban. Semoga menjadi inspirasi kita semuanya dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang solehah, anak yang soleh, dan pada orang tua agama dan negara. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kami, kelompok belajar Anggrek Merah, bila ada silap kata dalam penyajian kismis, kami mohon maaf lahir dan batin, Bapak Ibu jamaah semuanya. Nantikan kisah hikmah selanjutnya dari kami kelompok belajar Anggrek Merah. Wa akhiran, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.